Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Arum Sari Daniati di video pembelajaran hari ini. Nah, di pertemuan hari ini Ibu akan membahas mengenai materi taksiran piutang tak tertagih. Nah, di mana di video sebelumnya Ibu membahas mengenai metode penghapusan piutang, di mana ada dua metode. Yang pertama metode langsung dan metode tidak langsung. Untuk video hari ini Ibu akan membahas mengenai pendekatan apa saja sih yang ada pada taksiran kerugian piutang gitu, dan bagaimana cara menghitungnya. Nah, video ini juga merupakan bab terakhir dari mata pelajaran akuntansi keuangan kelas 11 ya. So, disimak baik-baik. Ayo kita mulai belajar. Kita mulai pembelajarannya, yaitu tentang taksiran piutang tak tertagih. Bisa kalian lihat di sini bahwa taksiran piutang tak tertagih memiliki dua pendekatan. Nah, yang pertama ada pendekatan neraca dan yang kedua ada pendekatan laba rugi. Nah, untuk pendekatan neraca ini atas dasar saldo penjualan. Ya, dimana kerugian piutang dihitung berdasarkan saldo piutang dengan cara menyisihkan piutang tak tertagih atau cadangan. Kemudian metode cadangan digunakan apabila kerugian piutang biasa terjadi. Nah, kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan nih dalam penerapannya. Yang pertama, itu kerugian piutang tak tertagih ditentukan jumlahnya melalui taksiran dan dibandingkan dengan penjualan periode akuntansi yang sama. Kemudian yang kedua itu jumlah piutang tak tertagih yang ditaksir dicatat dengan beban kerugian piutang di saldo debit. Kemudian cadangan kerugian di sisi, maksud Ibu tadi di sisi debit ya. Kemudian di sisi kreditnya ada cadangan kerugian piutang. Kemudian yang ketiga ada kerugian yang sesungguhnya terjadi dicatat dengan cadangan kerugian piutang di sisi debit dan piutang di sisi kredit. Dan yang terakhir yang harus diperhatikan nih, jumlah taksiran kerugiannya piutang dikali persentase tanpa memperhatikan periode terjadinya piutang. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada contoh soalnya. Nah, kita langsung ke contoh soal ya. Nah, di sini masih di pendekatan neraca. Jika cadangan kerugian piutang bersaldo kredit. Di sini ada dua ya. Ada yang bersaldo debit dan ada yang bersaldo kredit. Nah, contoh kasus yang pertama ini adalah bersaldo kredit. Di sini kita lihat pada buku besar PD Azkara tanggal 31 Mei 2019 itu ada akun piutang sebesar 100 juta. Kemudian cadangan kerugian piutangnya yang tadi saldonya di kredit itu 1 juta. Dan taksiran kerugian piutang itu 2% dari saldo piutang. Nah, maka besarnya cadangan kerugian piutang itu dihitung 2% dari piutang. Jadi berapa sih 2%-nya dari 100 juta? Nah, kita temukan berarti 2%-nya itu adalah 2 juta gitu. Kemudian di saldo kreditnya cadangan kerugian piutangnya itu 1 juta. Nah, jadi 2 juta dikurangi 1 juta. Jadi kerugian piutang yang menjadi beban 2019 itu adalah 1 juta ya. Jadi yang tadi 2 juta dikurangi 1 juta. 2 jutanya dari 2% dikali 100 juta gitu. Nah, untuk jurnalnya ini kita mulai dari tanggal dulu ya. Jadi tanggal 31 di sisi debit itu ada beban kerugian piutang 1 juta ya yang tadi hasilnya. Dan di sisi kredit itu cadangan kerugian
piutang sama 1 juta, seperti itu. Kemudian yang kedua itu kalau tadi di sisi di sisi kredit, sekarang contoh kasus di sisi debit. Ini masih yang sama ya, tadi PD-nya sama, kemudian nominalnya juga sama. Yang membedakan ini adalah saldo debit. Nah, kita lihat piutangnya sama 100 juta. Untuk cadangannya ini sama 1 juta. Untuk taksirannya 2% dari saldo piutang. Maka kita hitung sama ya, 2% dikali 100 juta itu 2 juta. Kemudian 1 jutanya dari cadangan kerugian piutang yang di atas yang tadi 1 juta. Kemudian hasilnya menjadi 3 juta. Ini perbedaannya. Kalau tadi di saldo kredit itu dikurang, kalau di saldo debit itu ditambah gitu, sehingga hasilnya menjadi 3 juta rupiah. Jurnalnya sama, yang membedakan hanya nominalnya saja, seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau tadi pendekatan neraca, sekarang ada pendekatan laba rugi atas dasar saldo penjualan. Hal-hal yang perlu diperhatikan itu yang pertama, kerugian piutang dihitung berdasarkan penjualan kredit dikali persentase tertentu. Kemudian yang kedua, penjualan kredit bersih ada setelah potongan dan retur penjualan. Dan yang ketiga itu besaran persentase ditetapkan dengan cara membandingkan kerugian piutang yang sebenarnya dengan total penjualan selama periode bersangkutan. Nah, kita langsung ke soal. Nah, di sini ada contoh soal ya, atau bisa kita sebut ini ada kasus sama dari PD Azkara. Nah, kalau bedanya di sini, kalau di pendekatan laba rugi itu ada penambahan akun. Kalau tadi di neraca itu tidak ada akun penjualan. Kalau di pendekatan laba rugi, di sini ada penambahan akun, yaitu adanya akun penjualan. Nah, kita lihat ya di soalnya, piutangnya itu 100 juta. Cadangan kerugian piutangnya di saldo debit itu 1 juta. Penjualannya itu 1 miliar. Nah, taksiran kerugian piutang ini 0,5% ditentukan oleh perusahaan ya. Jadi, taksiran kerugian piutang 0,5% dikali 1 miliar gitu. Jadi, hasilnya adalah 5 juta gitu. Jadi ini dikalinya dikali penjualan ya, bukan dikali piutang gitu. Maka jurnalnya masih tetap sama ya, dimulai dari tanggal. Kemudian jurnalnya beban kerugian piutang di sisi debit pada cadangan kerugian piutang di sisi kredit masing-masing sebesar 5 juta rupiah, seperti itu. Nah, kemudian setelah tadi kita belajar mengenai pendekatan-pendekatan yang ada di taksiran kerugian, maksud ibu yang ada di taksiran piutang tak tertagih, itu ada 2, pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Sekarang kita masuk ke analisis umur piutang. Bisa kalian lihat di sini ya. Jadi tanggal perhitungannya itu asumsi laporan keuangan tiap akhir tahun ya. Kemudian di sini ada nama pelanggan, ada 5 nama pelanggan dengan masing-masing piutang. Kemudian di kolom selanjutnya ada tanggal jatuh temponya gitu. Ada lewat hari, kemudian kalau belum jatuh tempo itu 2%, lewat 1 sampai 30 hari itu 5%, lewat 31 hari sampai 60 hari 10%, 61 hari sampai 90 hari itu 15%, dan seterusnya kalau lebih dari 90 hari itu 20%. Nah, kita masuk ke pencatatannya nih. Nah, ke perhitungannya maksud ibu. Yang pertama ini lewat hari ya. Nah, lewat hari itu diisinya dari November 2019 ini 30 dikurangi 29. Nah, 29 kita lihat. 29 itu dari tanggal jatuh tempo ya. Nah,
November itu ada 30 hari dikurangi 29 sama dengan 1. Nah, untuk Desember ini kan ada 30 hari. Jadi 1 ditambah 31. Jadi 32 hari gitu, dan seterusnya sampai ke bawah. Jadi itu perhitungannya untuk lewat hari ya. Kemudian nah, ini baru masuk ke perhitungannya. Nah, kita lihat di bawah nih. Yang tadi untuk Dian All Shop itu kan piutangnya 3.500.000. Jatuh temponya itu tanggal 29 bulan November 2009. Otomatis lewat harinya 32 ya. Nah, 32 ini berarti kita masuk ke kolom yang 31 sampai dengan 60 hari. Nah, berarti 10% dari 3.500.000 gitu. Jadi 10% dari 3.500.000 adalah 350.000. Kemudian kita ke Sipi Permata. Sipi Permata itu piutangnya 4.100.000. Kemudian lewat harinya 16 hari. Nah, 16 hari berarti masuk ke kolom yang 5% ya. Berarti 5% dari 4.100.000 adalah 205.000. Begitupun dengan seterusnya sampai Sipi Permata. Jadi ditotalkan jumlahnya dari masing-masing lewat hari ya. Nah, kalau misalkan belum jatuh tempo berarti 100.000 yang tadi yang di all shop gitu. Nah, ini adalah hasilnya ya. Jadi setelah dijumlahkan semuanya adalah 1.990.000 untuk semua pelanggan dari toko Sentosa seperti itu. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari Ibu. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga menambah wawasan kalian dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, kalau gitu Ibu pamit. Bye. Assalamualaikum.